Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semua? Mudah-mudahan pada hari ini kita diberikan hidayah, diberikan rezeki, nikmat ilmu pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita ketemu dalam pembelajaran akidah akhlak kelas 5 ya. Di sini Bapak akan mengajarkan dan menerangkan materi tentang akidah akhlak kelas 5. Oke, kepada anak-anak Bapak semua yang berada di rumah dan yang melihat video ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesehatan dalam melaksanakan pembelajaran ini. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu materi akidah akhlak bab 1, yaitu kita bahas tentang kalimat thayyibah ya. Nah, di sini kita kalimat thayyibah ini banyak sekali ya. Nah, di sini akan kita persingkat atau yang akan kita bahas yaitu kalimat thayyibahnya yang berbunyi hauqalah ya. Nah, hauqalah ini yang akan kita bahas nantinya ya bersama-sama. Oke, langsung saja ke materinya. Kalimat thayyibah hauqalah. Yang pertama, pengertian kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai orang Islam harus mengucapkan kata-kata yang baik dan bermanfaat. Nah, jika tidak bisa kita berkata baik, hendaklah kita diam. Nah, itu sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Jadi kalau kita tidak bisa berkata-kata baik, lebih baik diam daripada kita mengucapkan kata-kata yang membuat kita berdosa ya, atau kata-kata jorok. Nah, jadi kalau anak-anak zaman sekarang biasanya yang sering Bapak dengar manggil kawannya yang aneh-aneh ya, panggilan bodoh lah, pokoknya yang ngaco lah ya gitu ya. Jadi yang membuat kita berdosa. Jadi daripada kita mengucapkan yang tidak baik, maka hendaklah kita diam ya. Jadi lebih baik kita diam daripada mengucapkan yang tidak baik. Oke, itu pengertian kalimat thayyibah. Lanjut, mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Nah, di sini cara kita mengucapkan dan apa kalimat thayyibah yang hauqalah ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan manusia untuk berakhlak mulia yang melalui ucapan dan perbuatan yang baik. Nah, ucapan yang baik disebut kalimat thayyibah tadi ya. Banyak kalimat thayyibah yang bisa kita amalkan, diantaranya hauqalah. Bagaimana lafaznya? Mari kita baca sama-sama ya. Inilah lafaz kalimat thayyibah hauqalah. Nah, yang bisa menulisnya pakai bahasa Arab ya, bisa ditulis. Yang mari kita baca sama-sama ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ayo sekali lagi sama-sama ya.
La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu lafaznya kalimat hauqalah, yang artinya tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha agung. Nah, jadi tidak ada maknanya ya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah. Ya. Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat kecuali pertolongan dari Allah. Ya, tidak ada yang bisa menandinginya ya, anak-anak Bapak semua. Mau dia dukun, mau jin, nah, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Allah. Itu adalah arti dari kalimat hauqalah tadi ya. Terus lanjut. Nah, kalimat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala aktivitas yang tentunya harus layak untuk ibadah ya. Ketika kita menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak mungkin atas kehendaknya ya. Seberat hidup apapun yang kita jalani, selalu sehari-hari optimis dan tidak putus asa, karena yakin Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Nah, jadi kita menggantungkan harapan kita bukan kepada orang lain, tapi hanya kepada Allah. Maka tidak ada yang tidak mungkin kalau kita minta ampun kepada Allah atau menggantungkan harapan kita kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin atas kehendak Allah. Jadi apapun yang kita minta, kalau kita minta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan mengabulkannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut. Nah, di sini kapan waktu kita mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah? Nah, pengucapan kalimat thayyibah sesuai dengan situasi dan kondisi suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah adalah yang pertama, mendapatkan beban berat atau mengalami berbagai kesulitan dalam hidup ini, seperti ditimpa penyakit dan musibah saat banjir. Nah, jadi inilah waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tersebut. Yang kedua, ketika mendengar suara azan, orang yang mendengar seruan azan disunahkan untuk menjawabnya dengan cara menirukan kalimat muazzin, kecuali ketika sampai pada lafal hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Bila muazzin mengumandangkan dua kalimat tersebut, maka kita menjawabnya dengan kalimat hauqalah. Nah, jadi kalau muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, nah itu yang pertama, dan kalimat hayya 'alal falah, nah kita mengucapkan atau menjawabnya dengan kalimat hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu ya anak-anak Bapak semua, mudah-mudahan bisa dilakukan nanti. Terus selanjutnya, yang ketiga, ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir yang agung tersebut merupakan kalimat isti'anah ya, memohon pertolongan, sehingga sangat disarankan membaca kalimat thayyibah hauqalah saat ingin meminta pertolongan kepada Allah. Nah, itu yang ketiga. Terus lanjut, hikmah mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah.
Nah, banyak keistimewaan atau hikmah dengan mengucapkan kalimat thayyibah hauqalah. Di antaranya yang pertama, menghapus dosa-dosa kita. Karena apa? Kalimat thayyibah tadi adalah kalimat yang baik. Nah, dia bisa menghapus dosa-dosa. Yang kedua, salah satu amal soleh yang berpahala abadi. Abadi, tidak akan hilang. Jadi ayo kita sama-sama anak-anak Bapak semua, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik atau kalimat thayyibah ya, dan menjadi pahala yang abadi. Nah, itu sangat bagus ya. Nah, yang ketiga, sebagai harta simpanan di surga. Nah, sebagai harta sebanyak apapun kita mengucapkan nanti, nah semakin banyaklah harta kita di surga nanti. Nah, semakin sering kita ucapkan, semakin banyak harta kita di surganya nanti. Nah, dia akan menjadi harta ya. Ucapan kita tadi itu ada menjadi harta di surganya nanti. Semakin sering kita ucapkan, semakin banyaklah harta kita di surga. Terus yang keempat, menghilangkan budaya. Nah, jadi budaya-budaya jelek dihilangkan. Terus yang kelima, mempercepat datangnya rezeki. Jadi kalau kita lagi kesulitan, maka insya Allah kesulitan rezeki ya. Rezeki itu banyak, rezeki ilmu, rezeki makanan, rezeki kasih sayang dari orang tua, rezeki berupa benda ya. Nah, itu banyak. Jadi akan dipercepat oleh Allah apa yang kita minta. Nah, yang keenam yaitu tanaman di surga. Wah, bisa juga menjadi tanaman di surga. Kalimat-kalimat yang kita sebut thayyibah, kalimat-kalimat thayyibah tersebut menjadi tanaman di surga nanti. Yang ketujuh, termasuk salah satu pintu surga. Nah, jadi salah satu menjembatani kita yaitu pintu surga, yaitu kalimat thayyibah. Oke, sampai di sini Bapak jelaskan tentang kalimat thayyibah yaitu hauqalah. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dipraktekkan langsung di rumah ya, dan di masjid nantinya kalau mendengarkan azan, dan bisa juga langsung diamalkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.